pada ketika terjadi meiosis. Jadi ketika meiosis itu adik-adik tahu ya, di mana kromosom. Jadi ingat, meiosis pertama itu di mana kromosom itu terbagi dua. Satu akan dikeluarkan 23 adik-adik ya, dari itu yang disebut dengan polar body pertama. 23 akan tertinggal di sel telur itu atau oocytes ya. Jadi 23 di oocytes. Pada first meiotic division dia masih berdua. Jadi kita sebut sister chromatid. Jadi berdua dia. Sedangkan pada second meiotic division itu di mana ini normal ya. Nah, ini ada adik-adik ada lihat dua dia spermatidnya masih berpasangan. Tapi pada second meiotic division dia kan tetap 23 tapi single kromosom, tidak lagi berpasangan. Ya, itu yang ingat pada first meiotic division dan second meiotic division. Nah, genetic abnormalities itu terjadi kenapa? Misalnya pada first meiotic division ya, dia yang satu tidak mengeluarkan 23 adik-adik, sehingga dia tetap 46. Sehingga apabila nanti second meiotic division, dia akan berpasangan adik-adik, bukan single kromosom. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Apabila sperma masuk, dia akan menjadi tambahan satu kromosom karena sister chromatidnya masih ada. Sehingga bisa terjadi triploid atau tetraploid ya. Contoh triploid yang terkenal tentu saja Down syndrome di mana kromosom 21-nya itu ada 3. Nah, itu contoh dari kelainan genetik pada waktu meiotic division. Nah, ini contoh clinical correlates-nya. Jadi ada meiotic division non-disjunction, ada meiotic non-disjunction. Nah, meiotic non-disjunction ini benar-benar cacat genetik pasti bayinya ya, adik-adik ya. Contohnya ini tentu saja kayak Turner syndrome, Down syndrome ya, banyak sekali sindrom. Adik-adik bisa lihat itu kromosom 1 sampai 22 kromosom 22 ada apa yang disebut dengan cacatnya. Yang terkena tentu saja pada kromosom 13, 18 dan 21 ya. Patau syndrome, Edward syndrome dan Down syndrome. Nah, clinical sementara kalau ada mitotic non-disjunction, jadi mitotic non-disjunction ini bukan meiotic, mitotic, sehingga apabila mitotic ini adik-adik tahu cuman sel-selnya ini membelah. Sehingga sebagian sel ada yang normal, sebagian ada yang tidak normal, yang disebut dengan mosaicism. Apabila terjadi mitotic non-disjunction, ini anaknya masih bisa normal, karena sebagian selnya itu masih ada yang normal, sebagian tidak normal. Sementara kalau meiotic non-disjunction, itu pasti kelainannya itu karena pembelahan kromosomnya tidak ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Sehingga pada meiotic non-disjunction ini pasti abnormal. Ada unbalance dan balance translocation. Nanti saya jelaskan yang paling terkenal adalah Robinson translocation. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini biasanya yang paling terkenal itu paling banyak adalah kromosom 13, 18, 21 dan kromosom seksnya adalah XXY dan XO ya. Nah, ini adik bisa baca sendiri berapa banyak insiden kejadian pada trisomi 21, 18, 13, monosomi. Jadi trisomi itu 3 kromosomnya tentu saja ya. Yang misalnya 21, itu kromosom ke-21-nya ada 3, sehingga terjadilah yang disebut dengan Down syndrome. Pada monosomi berarti cuma 1 kromosomnya adik-adik. Jadi X saja, O-nya tidak ada. Turner syndrome misalnya ya. Itu disebut dengan monosomi. Nah, kalau tetrasomi juga kita mengenal ya. Jadi tetrasomi, misalnya tetrasomi kromosom 18, berarti kromosom 18-nya ada 4 ya. Nah, itu disebut dengan tetrasomi. Jadi monosomi itu 1 kromosom, trisomi 3, tetrasomi 4. Tentu saja normal ada 2 buah ya. Nah, mosaicism ini ya seperti yang saya katakan tadi, beberapa selnya itu normal, beberapa sel tidak. Itu pada saat mitotik, bukan meiotik ya. Nah, mosaicism kromosom ini pada Turner syndrome itu di mana sebagian selnya itu 45XO. Jadi Turner syndrome tentu saja XO ya, adik-adik, 1 kromosomnya tidak ada. Kalau pada mosaicism kromosom itu 45XO, ada 46XX.
Nah, ini contoh-contoh terjadinya masalah pada kromosom ya, kromosom deletion. Kromosom deletion ini contohnya adik-adik. Jadi kita belajar basicnya supaya nanti adik-adik bisa mengerti ya. Karena nanti kalau kelainan-kelainan genetik itu kelainan kromosom 1 pada bagian P, pada bagian kaki Q. Nah, itu nanti keluar resultnya dari bagian genetika seperti itu. Sehingga adik-adik sebagai calon dokter, adik-adik harus tahu ini kelainannya itu terjadi di sini. Dan kemudian tentu saja nanti yang paling penting adalah clinical correlates-nya. Apa masalah pada bayi ini kalau dia lahir hidup, ya. Nah, kromosom deletion ini terjadi apabila ini contoh kromosom yang normal ya. Jadi kromosom itu ada kaki P di bawah dan kaki Q yang di atas. Ya. Nah, dia terdiri dari asam amino. Adik-adik tahu itu ya. Nah, contohnya itu apabila terjadi microdeletion. Jadi microdeletion ini terjadi delesi tapi sangat kecil pada satu segmen. Itu misalnya segmen D, ya terjadi deletion, terjadi kehilangan dia. Sehingga tentu saja kehilangan, jadi dibilang kehilangan pada P short arm. Ini terjadi contohnya kromosom yang paling terkenal itu adalah kromosom 15 adik-adik. Apabila di kromosom 15 ini kehilangan satu segmen deletion, ya, itu pada apabila kromosomnya itu dari mother itu disebut Angelman syndrome, sedangkan pada ayah itu disebut dengan Prader-Willi syndrome, ya. Nah, sindrom ini biasanya berhubungan dengan EQ, jadi kecerdasan anaknya itu di bawah rata-rata. Nah, kemudian kromosom duplication. Contoh yang paling terkenal itu adalah Marie-Tooth disease type 1A. Jadi kromosom 17 yang dia terjadi kelainan. Di mana terjadi duplication ini adalah satu segmennya itu, contohnya di segmen bawah ini, itu double dia, berduplikat dia. Nah, jadi tentu saja terjadi extra genetic material, ya. Nah, kemudian yang lain kelainannya itu adalah kromosomal translocation, ya. Kromosom translocation Robertson translocation ini apa yang terjadi adik-adik? Contohnya itu adalah misalnya ini kromosom 20 ya adik-adik ya, dan kromosom 4. Ini ada yang pendek, ada yang panjang. Adik-adik bisa lihat Google bagaimana bentuk kromosom 1 sampai. Nah, contoh dari translocation ini, halo? Bisa dengar, Dek? Halo, bisa dengar? Tadi sedikit putus-putus, Dok. Ya kita ini aja lah ya, bagaimana lagi, saya juga bingung ini, maksudnya ini kan darurat COVID soalnya, lebih enak sebenarnya ketemu di kelas ya. Jadi kalau ketemu di kelas, saya lebih jelas, lebih enak jelasin, kalian juga kalau tidak mengerti langsung bisa tanya. Kalau di sini jadinya apalagi 1 jam ya. Iya, Dok. Tuh, jadi ini juga ada kelainan. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa WA saya ya, Dek, nggak ada masalah gitu. Nanti saya jawab ya. Terutama sekali memang ini pelajaran memang agak, tapi nanti pada akhirnya pelajaran ini sebenarnya berguna untuk adik-adik di klinik nanti untuk misalnya amniosintesis ya. Jadi bayi di amniosintesis atau kalau sekarang lagi ngetren nih bayi tabung di biopsi untuk lihat cacat genetik. Nanti keluar cacat genetik, adik-adik harus bisa baca hasilnya. Jadi dan mengapa terjadi. Nanti tentu saja pasangan suami istrinya nanya, ini kok bisa terjadi seperti ini. Adik-adik bisa menjelaskan dasar basic science-nya, ya. Jadi kromosom translocation yang paling terkenal adalah Robertson translocation. Jadi di mana satu kromosom 20 ini attach pada kromosom kromosom 4 nih, satu lengannya attach ke kromosom 20. Seluruh bagian segmen. Sementara reciprocal translocation itu ada beberapa segmennya itu pada kromosom 4 misalnya melengket ke kromosom 20. Ya, tentu saja akan terjadi kelainan pada anak ini apabila anak ini lahir. Nah,
Kemudian ada kromosom inversion dan insertion ya. Kromosom inversion and insertion. Jadi inversion itu apabila kromosomnya itu satu segmen terbalik adik-adik. Jadi misalnya 1 2 3 4 ya. Pada lengan Q terbalik satu segmen kedua dan ketiga. Apabila yang disebut dengan insertion, apabila satu segmen ini misalnya kromosom 4 tadi itu masuk ke kromosom 20, melengket dia. Ya, ini tentu saja akan terjadi banyak cacat genetik. Contoh microdeletion tadi misalnya ya, yang saya tadakan ini misalnya kromosom deletion ini apabila terjadi misalnya pada Y misalnya, kromosom Y itu ada saja terjadi deletion yang kita sebut microdeletion kromosom Y, itu anaknya bisa terjadi azoosperma. Jadi dia mandul infertil ya. Jadi banyak sekali nanti korelasi di bagian klinik ya. Nah, kemudian risk of birth. Jadi cacat genetik ini terjadi terutama sekali pada trimester pertama. Karena itu sebagai dokter, adik-adik harus ingat, pada trimester pertama inilah trimester di mana janin itu sangat rapuh, sangat mudah terjadi kelainan genetik. Bisa karena memang dari awal yang saya katakan tadi, pada conjunction-nya itu bermasalah, sehingga kelebihan kromosom, kekurangan kromosom bayinya. Bisa juga karena adanya obat-obat yang dia minum pada trimester pertama, atau ibunya merokok ya, nikotin ya, atau alkoholisme. Jadi minum alkohol itu bisa terutama sekali pada trimester pertama itu bayinya akan sangat mudah cacat nanti kalau lahir ya. Jadi embryonic defects ini terutama sekali pada minggu-minggu trimester pertama sampai bulan ke-8 sampai ke-10 di mana sangat meningkat. Dan ketika trimester kedua, ketiga itu bayi janin ini agak yang kita sebut agak kuat lah ya. Jadi banyak faktor tidak terlalu mempengaruhi bayinya, cacat genetik bayinya. Nah, itu yang first week tadi ya. First week itu apa-apa saja cacat yang bisa terjadi. Nah, second week of development yang paling penting adalah adik-adik tahu bahwa ya, jadi ini adik-adik ya yang saya katakan tadi. Ini di mana dia itu pada janin itu, pada blastosis itu ya, kan adik-adik tahu ada inner cell mass dan ada trofactoderm. Inner cell mass ini yang akan menjadi bayi tadinya. Nah, inner cell mass ini akan berubah menjadi epiblast dan hipoblast. Ya, yang ini ya kita sebut dengan bilaminar germ disk. Ya, di mana pada saat ini nanti bilaminar germ disk ini dia akan menjadi nantinya pada third week itu akan menjadi ectoderm, mesoderm dan endoderm. Ya, itu yang paling penting. Sementara pada bagian trofactoderm itu yang akan menjadi plasenta, uteroplasental itu akan berubah menjadi cytotrophoblast dan syncytotrophoblast ya. Itu tentu saja akan menjadi uteroplacental circulation yang akan melengket ke rahim ibunya ya. Nah, pada third week of development itu akan terjadi trilaminar germ disk. Ya, ini yang paling penting ini tentu saja pada waktu adalah terjadinya gastrulation. Jadi pada waktu third week ini tubuh sudah tahu yang akan jadi dia membentuk 3 dari bagian inner cell mass tadi ya, epiblast tadi itu akan menjadi ectoderm, mesoderm dan endoderm. Ya, nah tubuh sudah tahu ini bagian ectoderm ini akan menjadi nanti pada akhirnya akan menjadi kulit misalnya. Jadi bagian-bagian ectoderm ini misalnya kulit ya. Kalau mesoderm ini bagian organ, misalnya ginjal nantinya ya akan menjadi hepar. Nah endoderm ini lebih ke epitelial. Jadi epitel tubuh. Nah jadi pada third week ini sudah terjadi bagian mana yang akan tumbuh. Selain itu dia juga bagian third week ini tubuh akan tahu bagian mana yang bagian atas dan bagian bawah ya, bagian anterior dan posterior, bagian dorsal dan bagian ventral ya. Jadi bagian atas itu akan menjadi oropharyngeal membran ya, itu bagian tentu saja akan menjadi bagian orofaring kita, bagian makan kita ya. Sementara yang bagian cloacal membran ini akan menjadi anus. Jadi pada saat third week of development ini selain ada gastrulation ya, ada ectoderm, mesoderm dan endoderm, dia akan tahu benih dari seluruh organ dan tisu yang akan terjadi pada nantinya.
Nah, ini adik-adik bisa baca ya adik-adik ya. Ini gen, protein, dan signal yang menentukan apa adik-adik? Bagaimana terjadinya invaginasi, bagaimana terjadinya cell migration ya, termasuk misalnya pada invaginasi ya, jadi perlekukan ke dalam itu diatur oleh protein FGF8 ya. Cell migration misalnya akan diatur oleh gen yang disebut dengan BRCA ya. Pembentukan head formation, jadi bagian atas misalnya itu kan akan diatur oleh gen OTX2 ya, LIM1 dan HEX1 ya. Jadi ini adik-adik mungkin baca sekilas saja ya, jadi nggak akan saya masukkan ke dalam ujian, tapi paling tidak adik-adik tahu bahwa bagian atas, bawah, lateral, dorsal, ventral itu semua diatur oleh signal. Jadi tubuh itu sudah tahu bagian ini akan terjadi bagian atas, sehingga terbentuklah orofaringeal itu pada bagian atas, sementara bagian bawah itu akan terbentuk kloakal. Jadi pada waktu third week ini sudah diketahui bagian organ mana yang akan tumbuh dan di sisi mana. Nah, ini contohnya adik-adik ya. Bagaimana tubuh itu tahu ini bagian kiri dan ini bagian kanan ya. Jadi neurotransmitter 5-HT ini akan merangsang protein FGF8. FGF8 ini akan merangsang pembentukan dari LEFT2 dan nodal. Sehingga LEFT2 ini akan membentuk bagian kiri dari bagian kiri janin. Nah, dia bilang inilah bagian kiri dari janin, sehingga bagian kiri ini akan terbentuk organ-organ yang tumbuh pada sisi kiri. Dan nanti MAO itu akan organ-organ yang tumbuh pada bagian kanan. Ini nanti bisa dilihat nanti apa clinical correlates-nya. Clinical correlates-nya adik-adik, misalnya situs invernus ya, ini situs invernus ini terjadi di mana sisi organ yang bagian kiri tumbuh bagian kanan, sehingga dia terjadi itu kenapa? Karena tadi perangsangan dari gennya itu salah, sehingga misalnya dextracardia misalnya. Orang-orang yang dextracardia jantungnya itu bagian kiri tapi dia tumbuh bagian kanan. Ini terjadi kenapa? Karena yaitu sinyal itu salah dari pertama, sehingga dia tidak tahu bagian tubuh mana yang tumbuh di sisi yang mana ya. Nah, selain itu bisa terjadi kelainan yang tetragenesis ya, disebabkan oleh juga alkohol. Jadi alkohol ini di mana apabila si ibu pada trimester pertama ibunya alkoholisme, jadi alkoholik ya, di peningkatan alkohol, sehingga bisa terjadi haloprosencephaly, di mana tidak terjadi midline dari craniofacial structure ya. Jadi dia punya single ventricle, padahal kita punya ventricle kiri, ventricle kanan ya, dan biasanya matanya itu tumbuh di tengah ya. Ini terjadi tentu saja karena tubuh tidak tahu bagian kiri, bagian kanan, bagian mana yang organ ini harus tumbuh. Ya, selain itu bisa disebabkan karena ibunya minum antidepresan, ya, dan juga bisa terjadi kelainan clinical correlates pada third week ini adalah sacrococcygeal teratomas. Jadi teratoma ini adik-adik di mana terjadinya pertumbuhan sel yang sangat banyak. Jadi kalau adik-adik lihat nantinya teratoma, kalau tumor teratoma itu adalah tumor di mana ada bagian gigi, rambut, kulit tumbuh pada tumor tersebut ya. Jadi dia itu pasti terjadi pada third weeks dari oogenesis. Jadi di mana dia tidak dapat mengetahui, halo, bisa dengar dek? Halo dok, kedengaran dok? Oke. Jadi nanti ada dibaca saja lah ya di mana teratoma ini apa yang terjadi. Kemudian contohnya juga ada di atlas Langman-nya. Ya, jadi adik-adik bisa baca sendiri bagaimana terjadinya kelainan ini dan bentuk kelainannya seperti apa. Nah, ini contohnya oropharyngeal teratoma nih adik, atau sacrococcygeal teratoma tadi. Kalau yang oropharyngeal tentu saja teratoma terjadi bagian mulut ya. Kalau sacrococcygeal teratoma tentu saja dia akan terjadi bagian anus ya, di anusnya. Nah, kemudian dari third week to 8 weeks ya, minggu ke-8. Nah, ini terjadi biasanya
kelainannya itu ada benar-benar organ. Jadi organ-organ tubuh lah yang, karena pada saat ini embryonic period ini adalah organogenesis, jadi pembentukan organ tubuh. Apabila terjadi pada kelainan ini ya, jadi nanti kan germ layers ini yang saya katakan tadi, ektoderm, mesoderm, dan endoderm ini akan menjadi organ-organ tubuh. Nah, pada saat ini apabila terjadi kelainan ya, bisa terjadi karena obat, genetik, bisa terjadi karena masalah, akan terjadi kelainan pembentukan organ tubuh. Ini contohnya adik-adik yang mungkin terjadi ya adik-adik ya, layersnya apa, ektoderm ya, ini organ-organ yang akan membentuk dari bagian ektoderm ya, dan bagian-bagian ini sinyal apa saja ya, protein dan sinyal apa saja yang membentuk organ ini. Jadi yang adik-adik harus ingat adalah setiap organ itu ada protein dan sinyal yang membentuk ya. Jadi contohnya dari ektoderm layers ini yang paling terkenal tentu saja seluruh bagian luar tubuh, mulai dari skin ya, kemudian bagian central nervous system dari ektoderm, peripheral nervous system ya, kemudian kuku, rambut ya, terutama kelenjar-kelenjar ya, mammary sweat glands itu dari enamel dari gigi, itu semua dari ektoderm. Bagian mesoderm itu yang terkenal sekali ada somitomers, adik-adik. Somitomers ini adalah di mana dia membentuk bagian persarafan dari setiap organ tubuh. Misalnya pada dermis itu tentu saja terkenal adalah dermatom dari kulit. Dari otot miotom, tulang sklerotom ya, cartilago, dan kidney and nephrotoms. Jadi contoh yang paling terkenal misalnya pada dermis ini adik-adik, misalnya nanti pada bagian, kenapa kita harus ada dermatom ini kita harus tahu, karena nanti misalnya penyakit seperti herpes misalnya, dia akan menyerang cuma dermatom dari kulit. Dan dia tentu saja dia tumbuh bagian sisi kiri saja, di dermatom kirinya saja, atau dari dermatom kanan ya, itu contoh. Bagian endodermal ini adik-adik ini adalah di mana epitelial. Jadi bagian epitelium seluruh organ itu terbentuk dari bagian layers endodermal. Itu termasuk dari parenkim dari tiroid, paratiroid, liver, dan pankreas. Dan ini sinyal yang membentuk organ-organ tubuh tersebut. Nah, clinical korelasi yang paling terkenal adik-adik adalah tentu saja spina bifida ya. Jadi pada contohnya pada 3rd week sampai 8 weeks ini apabila terjadi kelainan, yang pertama adalah anencefali. Jadi bayinya ini tentu saja meninggal ya, mati, ataupun kalau lahir biasanya hanya hidup berapa hari, di mana dia kepalanya itu sangat kecil adik-adik, anencefali, mikrosefali ya, atau bahkan tidak punya bagian kepala. Atau mungkin yang paling terkenal neural tubal defects NTDC ini, tentu saja spina bifida, itu yang paling terkenal ya. Spina bifida ini terjadi adik-adik karena ibunya kekurangan folik acid. Sehingga saat ini adik-adik kalau nanti dokter ya, ada wanita yang merencanakan untuk punya anak, itu harus dikasih folik acid 400 mikrogram, itu startednya 3 bulan sebelum tubal. Jadi pada minggu-minggu trimester 3rd weeks pembentukan neural ya, dan bisa tentu saja dicegah dengan pembentukan pemberian folic acid ya. Nah, ini slide saya yang terakhir ya. Jadi dari 9 weeks to birth ya, di mana tentu saja apabila organnya tadi yang saya katakan tadi, dia sudah tahu ada pembentukan ektodermal, mesodermal, dan endodermal adik-adik, tentu saja dari nanti pada bulan kedua, bulan ketiga sudah terbentuk seed ya, biji yang mana organ tersebut akan tumbuh. Tentu saja pada trimester kedua dan trimester ketiga. Trimester kedua itu yang tadi adik-adik, jadi sudah ada biji dari pembentukan, misalnya hepar sudah ada pada 8 weeks ya, karena dari bagian layers itu sudah tahu dia ini organ yang akan tumbuh. Tentu saja pada 2nd weeks itu dia akan berkembang ya, dia akan berproliferasi.
Jadi misalnya bagian skin misalnya dari ektoderm tadi misalnya. Nah, bagian ektoderm dari skin tadi tentu saja dia akan berproliferasi skin kita ya. Nah, itu pada second trimester. Pada third semester itu adalah pematangan organ. Jadi organ-organ misalnya yang tadi dari mesodermal misalnya dermatom neural ya. Itu hepar, kidney misalnya, itu tentu saja dia akan menjadi matang pada third week. Jadi third semester, semester terakhir, di mana organ-organ ini menjadi matang ya. Nah ini nanti tentu saja kelainan-kelainannya itu tidak separah kalau dia terjadi pada trimester pertama. Nanti adik-adik baca saja ini nanti juga dapat di bagian objin ya. Misalnya normal baby weight-nya itu berapa, bagaimana mengetahui usia janin, bisa tentu saja yang paling bagus HPHT, tapi nanti adik-adik bisa research dari CRL ya, crown ram length atau crown heel length, jadi CHL atau CRL ya. Adik-adik juga tahu berapa lama pregnancy. Halo? Halo? Dok. Ya? Bisa dengar? Kedengeran, Dok? Oke, jadi ini mungkin sedikit saja sekilas saja. Nanti adik-adik tentu saja ini dapat di bagian objin, nantinya lebih ke clinical ya. Misalnya bagaimana menentukan usia kandungan ya, bagian plasenta itu yang mana ya, umbilical cord itu konsist dari 2 arteri dan 1 vena. Nah, itu nanti bagian objin yang akan membahas ya. Nah, ini yang slide saya terakhir adalah Carnegie Stage of Human Embryonic Development. Itu yang saya katakan tadi, first semester, second trimester, dan third semester. Bagian first semester itu adalah bagian embryonik. Ya, jadi bagian embryonik itu yang saya katakan tadi pada week 1 itu terjadi pembuahan di sana ya adik-adik, terjadi pembuahan sel di mana terjadi banyak sekali genetik ya, aneuploidy, tetraploidy ya, triploidy ya. Nah, pada week kedua tentu saja yang tadi saya bilang terjadi ada bagian lempeng. Halo? Iya, halo, Dok. Ya, masih bisa dengar ya? Masih kedengeran, Dok. Pada week kedua tentu saja bilaminar disc terjadi ya. Kemudian pada week ketiga trilaminar tadi gastrulation terjadi di mana ektoderm, mesoderm dan endoderm itu akan membentuk seed ya. Jadi benih dari organ tubuh. Dan pada week keempat tentu saja semua organ tubuh akan mulai tumbuh. Ya, itu yang terjadi pada minggu-minggu pertama atau trimester pertama pada kehamilan ya. Nah, second trimester ini tentu saja lebih ke bagaimana organ tubuh itu akan berproliferasi menjadi sempurna. Dan third semester ini adalah pada saat pematangan organ tubuh tersebut. Saya rasa itu aja ya adik-adik. Kalau ini jadi adik-adik kita mengenal ada prenatal test dari kromosom. Jadi prenatal test pada sintesis misalnya bisa kita lakukan pada bulan-bulan pertama, pada bulan keempat biasanya kehamilan itu untuk melihat cacat genetik pada bayi ini bisa kita lakukan amniocentesis ya, atau bisa juga pada choriophilus sampling CVS ya. Jadi kita mengambil chorionic philusnya, kita sampling. Dan juga tentu saja juga bisa yang paling terkenal tren saat ini pada trimester pertama itu pada bulan ketiga misalnya pada kehamilan itu darah ibu bisa diambil adik-adik ya, yang disebut dengan NIPT, non-invasive perinatal testing ya. Non-invasive perinatal testing ini cuma darah ibu, jadi dia tidak bersifat agresif sehingga kalau amniocentesis dan CVS itu kan langsung ya diambil cairannya, itu bisa menyebabkan tentu saja mungkin ada
keguguran ya, bisa terjadi abortus. Tapi pada NIPT non-invasive perinatal testing di mana cuma darah ibu yang diambil di sampling untuk melihat cell-free DNA dari janinnya ya. Jadi pada darah ibu ini tentu saja mix nanti ada DNA dari bayi dan disitulah dilihat apakah ada cacat genetik apa tidak. Selain itu pemeriksaan 4D ya, USG 4D yang juga bisa dilakukan apabila untuk melihat apakah ada cacat genetik apa tidak. Biasanya ini dilakukan pada bulan pada minggu ke-10 sampai minggu ke-14 dari gestation. Kenapa adik-adik? Karena pada saat ini sudah bisa dideteksi sel dari bayi, ya, sel dari janin, dan apabila ada kelainan genetik, ibunya bisa memilih apakah akan menggugurkan kandungan, ya, apakah tentu saja harus ada KIE, apakah dia akan terus, ya, kalau dia mau terus dengan kehamilannya, tentu saja adik-adik harus KIE apa saja cacat genetik yang mungkin terjadi apabila dia memang ada kelainan genetik. Misalnya pada adik-adik amniosintesis keluar hasilnya Down syndrome ya. Ada triploidi pada kromosom ke-21. Nah, adik-adik tentu saja harus KIE pasien adik-adik apa saja cacat genetik yang mungkin terjadi ya. Sindrom-sindromnya apa, cacat fisiknya apa saja. Misalnya EQ-nya baca sendiri ya. Jadi tugas adik-adik adalah untuk melihat terutama sekali cacat genetik besar kromosom 18, 13, 21, XO, XXY itu adalah cacat genetik yang sering sekali terjadi adik-adik ya. Itu adik-adik harus tahu fenotipnya seperti apa, bayi yang dilahirkannya seperti apa. Siapa saja yang harus adik-adik consider ini mungkin terjadi cacat genetik ya. Yang pertama adalah apabila usia ibu sudah tua. Jadi usia ibu sudah tua, maternal age di atas 35 tahun, adanya genetic abnormalities. Jadi previous child atau pada family-nya ada kelainan genetik. Dan apabila ketika dilakukan USG memang ada terbentuk abnormalities ya. Saya rasa itu aja ya. Masih